Setelah menyelesaikan kuliah di jurusan Teknik Informatika, Bowo, seorang pemuda bijaksana dan berwawasan luas, kembali ke kampung halamannya. Dia memutuskan untuk mengabdikan diri sebagai pengajar di sebuah pondok pesantren yang dikelola oleh Haji Burhan, seorang tokoh yang dihormati di kampung itu. Di pondok tersebut, Bowo kembali bertemu dengan Hasan, sahabat masa kecilnya yang tulus dan setia kawan, serta Eva, putri tunggal Haji Burhan yang dikenal anggun dan cerdas. Cerita ini menggambarkan dilema cinta segitiga yang melibatkan keikhlasan, pengorbanan, dan takdir. Dalam perjuangan ini, persahabatan diuji dan mimpi-mimpi baru terwujud. Menuju cinta yang hakiki di jalan yang diridhoinya. Bowo duduk di dalam bus yang membawanya kembali ke kampung halamannya. Langit biru dan sawah yang terhampar luas membuatnya tersenyum. Sudah 5 tahun ia meninggalkan desa untuk menempuh pendidikan di kota besar. Kini, gelar sarjana teknik informatika telah disandangnya. Namun, hati kecilnya tak ingin mengejar karir di kota. Keinginannya hanya satu, mengabdikan diri di kampung halaman, khususnya di pondok pesantren, tempat ia pernah belajar sewaktu kecil. Sesampainya di rumah, ia disambut hangat oleh keluarganya. Ibunya tak henti-henti mengucap syukur atas kepulangannya. Malam itu, setelah salat Isya, Bowo menelpon Adam, teman kuliahnya yang sudah menikah. Percakapan mereka penuh tawa dan nostalgia. "Wah, akhirnya kamu pulang juga, Bo. Jadi guru di pesantrennya? Mantap, itu keputusan yang bijak," ujar Adam. Bowo tertawa ringan. "Doakan aku, Dam. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk anak-anak di sini." Keesokan harinya, Bowo mulai mengajar di pondok. Di sana, ia bertemu dengan Hasan, sahabat masa kecilnya. Hasan kini menjadi salah satu pengajar tetap di pesantren. Pertemuan mereka penuh kehangatan. Hasan yang yatim piatu sejak kecil menceritakan bagaimana ia bertahan mengajar meskipun hidup serba sederhana. "Bowo, aku bersyukur kamu balik. Pondok ini memang butuh orang seperti kamu," kata Hasan dengan mata berbinar. Hari-hari Bowo di pondok diisi dengan aktivitas mengajar, berinteraksi dengan para santri, dan diskusi bersama Hasan. Ia juga mulai mengenal Eva, putri Haji Burhan, pemilik pondok pesantren. Eva, yang mengajar mata pelajaran keagamaan, dikenal sebagai sosok yang cerdas namun pendiam. Meski hanya berbincang seperlunya, Bowo bisa merasakan Eva memiliki keteguhan hati yang kuat. Namun, di balik rutinitas itu, ada cerita lain yang mulai terungkap. Hasan, sahabatnya, ternyata menyimpan rasa terhadap Eva. Kaki melangkah di jalanmu, meski penuh liku, ku tak ragu. Ku percaya pada janjimu, kasihmu selalu dekat hatiku. Matahari pagi memancarkan sinarnya ke halaman pesantren. Hasan tampak sibuk mempersiapkan materi pelajaran. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia sering melamun. Ketika Bowo menyadari hal itu, ia menghampiri Hasan. "San, ada apa? Kelihatannya kamu lagi banyak pikiran," tanya Bowo. Hasan hanya tersenyum tipis. Namun setelah didesak, ia akhirnya mengaku bahwa ia menyukai Eva. "Sejak pertama kali mengajar di sini, aku sudah kagum pada Eva. Tapi dia selalu menjaga jarak. Aku merasa tak pantas untuknya," ujar Hasan dengan nada rendah. Bowo mendengarkan dengan saksama. Ia tahu betul bagaimana sifat Hasan yang rendah hati dan tulus. Hasan kemudian meminta bantuan Bowo untuk mendekati Eva dan menyampaikan niatnya untuk melamar. Hari-hari berikutnya, Bowo mencoba berbicara dengan Eva secara perlahan.
Namun, setiap kali topik itu disinggung, Eva tampak canggung dan menghindar. Suatu malam, Bowo dipanggil oleh Haji Burhan. Dalam pertemuan itu, Haji Burhan bertanya tentang pandangan Bowo terhadap Eva. Bowo terkejut, namun ia menjelaskan bahwa Eva adalah sosok yang baik dan berpotensi menjadi istri yang ideal. Haji Burhan tersenyum. Bowo, kalau ada jodoh yang sesuai, saya ingin Eva segera menikah. Dia butuh pendamping yang bisa membimbingnya. Bowo hanya mengangguk. Ia tidak menyangka bahwa percakapan itu akan menjadi awal dari dilema besar. Hasan sudah memikirkan keinginannya ini dengan matang. Sore itu, di bawah langit jingga yang mulai meredup, Hasan dan Bowo duduk di serambi pondok pesantren. Udara tenang, hanya diiringi suara burung yang kembali ke sarang. Hasan, yang biasanya ceria, tampak sedikit gelisah. Ia memainkan ujung sarungnya, mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Bowo, aku ingin minta tolong lagi, ujar Hasan akhirnya, memecah keheningan. Bowo menoleh, memasang ekspresi penuh perhatian. Tentu, San. Ada apa? Hasan menarik napas dalam-dalam. Aku ingin melamar Eva. Tapi kau tahu aku tak punya orang tua lagi. Aku ingin kau yang melamarkan dia untukku. Perkataan itu membuat Bowo terdiam sejenak. Ia tahu betapa besar rasa Hasan kepada Eva. Sebagai sahabat, ia memahami keraguan Hasan. Tidak punya orang tua berarti Hasan harus melangkah sendiri, dan itu bukan hal yang mudah. San, kau yakin dengan keputusan ini? Tanya Bowo hati-hati. Hasan mengangguk mantap. Aku sudah istihara. Aku yakin. Eva adalah perempuan yang sholehah, dan aku merasa dia adalah yang terbaik untukku. Bowo tersenyum, memberi anggukan dukungan. Kalau begitu, aku akan bantu. Kita siapkan semuanya dengan baik. Mereka sepakat untuk melakukan lamaran itu sepekan kemudian, agar Hasan memiliki waktu untuk mempersiapkan dirinya dengan lebih matang. Selama seminggu, Bowo membantu Hasan mempersiapkan segala hal, dari kata-kata yang akan disampaikan, hingga berbincang dengan Haji Burhan untuk meminta izin. Dukungan penuh dari Bowo membuat Hasan merasa lebih percaya diri. Namun, jauh di lubuk hati Bowo, ada rasa berat. Ia mengenal Eva cukup baik dan sadar bahwa gadis itu mungkin memiliki perasaan berbeda. Tetapi, ia memilih untuk menyimpan kekhawatiran itu, fokus membantu sahabatnya, dan menyerahkan hasilnya kepada takdir. Kaki melangkah di jalanmu, meski penuh liku, ku tak ragu. Ku percaya pada janjimu, kasihmu selalu dekat hatiku. Ya Allah, tuntunlah jalanku, dalam sujudku hanya padamu. Ya Rabbi, kuatkan imanku, hingga akhirku tetap pada